tahu nggak sih rangkaian elektrik dan elektronika yang terjadi pada peralatan rumah tangga seperti kegunaan dan fungsi listrik, instrumen yang digunakan, dampak penggunaan listrik terhadap konsumsi energi, dampak lingkungan, kebutuhan saat ini, dan aspek keamanannya. Jika ingin tahu lebih lanjut, maka tonton sampai akhir. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu apa fungsi dan kegunaan listrik pada kulkas. Listrik pada kulkas berfungsi sebagai sumber energi utama yang memungkinkan semua komponen elektronik dan mekaniknya bekerja dengan baik. Lalu berikutnya ada beberapa fungsi dan kegunaan listrik dalam kulkas. Yang pertama, ada menggerakkan kompresor. Kompresor adalah bagian utama kulkas yang bertugas memompa refrigeran atau zat pendingin ke dalam sistem. Listrik menggerakkan motor kompresor agar bisa memanfaatkan dan mensirkulasikan refrigeran untuk menyerap panas dari dalam kulkas. Yang kedua, menyalakan sistem kontrol elektronik. Banyak kulkas modern menggunakan kontrol elektronik untuk mengatur suhu, mode pendinginan, dan fungsi otomatis lainnya. Listrik dibutuhkan agar sensor suhu dan modul kontrol bisa bekerja dengan optimal. Yang ketiga, menyalakan kipas pendingin. Beberapa kulkas memiliki kipas internal untuk mendistribusikan udara dingin secara merata. Kipas ini menggunakan listrik agar sirkulasi udara dalam kulkas tetap optimal dan suhu di setiap bagian tetap stabil. Selanjutnya yang keempat, menyalakan lampu kulkas. Saat pintu di kulkas dibuka, lampu di dalamnya menyala untuk memberikan penerangan. Lampu ini juga menggunakan listrik, biasanya dengan daya rendah seperti lampu LED agar lebih hemat energi. Yang kelima ada defrosting atau pencairan bunga es. Pada kulkas tanpa bunga es atau frost free, ada elemen pemanas kecil yang berfungsi mencairkan es yang terbentuk di bagian evaporator. Pemanas ini bekerja secara otomatis berdasarkan sensor dan menggunakan listrik. Yang keenam, menyalakan panel digital dan fitur tambahan. Kulkas modern sering dilengkapi dengan panel digital atau dispenser air atau es, atau bahkan konektivitas Wi-Fi. Semua fitur ini membutuhkan listrik agar bisa berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah instrumen pada kulkas. Dalam rangkaian elektrik dan elektronika pada kulkas, beberapa instrumen utama yang memerlukan listrik antara lain, yang pertama adalah kompresor. Kompresor motor listrik dalam kompresor bekerja untuk memompa refrigeran ke seluruh sistem pendinginan. Yang kedua, kipas evaporator. Berfungsi mengedarkan udara dingin ke seluruh bagian dalam kulkas. Yang ketiga, kipas kondensor. Berfungsi membuang panas dari kondensor agar proses pendinginan berjalan efektif. Yang keempat, pemanas defrost atau defrost heater berfungsi mencairkan es pada evaporator di kulkas dengan sistem otomatis tanpa bunga es atau frost free. Yang kelima, termostat atau sensor suhu berfungsi mengukur suhu di dalam kulkas dan mengontrol kerja kompresor agar tetap sesuai dengan pengaturan. Yang keenam, modul kontrol elektronik berfungsi sebagai otak dari kulkas. Yang ketujuh ada relay dan overload protector berfungsi mengontrol arus listrik yang masuk ke dalam kompresor agar tidak terjadi lonjakan daya yang bisa merusak sistem. Yang kedelapan, timer defrost berfungsi mengontrol siklus pencarian es pada kulkas dengan sistem otomatis. Yang kesembilan ada lampu kulkas, berfungsi biasanya berupa lampu LED atau lampu pijar kecil yang kalau dibuka kulkasnya menyala. Yang ke-10 ada panel kontrol digital, berfungsi pada kulkas modern, layar digital untuk mengatur suhu dan fitur lainnya membutuhkan listrik. Yang ke-11 ada dispenser air atau es, berfungsi jika kulkas memiliki dispenser air atau es pompa dan pemanas kecil, di dalamnya juga menggunakan listrik. Yang ke-12 yaitu yang terakhir, ada konektivitas Wi-Fi atau smart features, fungsinya sebagai beberapa kulkas canggih bisa dikontrol lewat aplikasi dan memerlukan listrik untuk model konektivitasnya. Yang ketiga, dampak penggunaan listrik terhadap konsumsi energi. Konsumsi energi pada kulkas dapat berdampak pada lingkungan, terutama jika sumber energi yang digunakan berasal dari bahan bakar fosil atau sumber energi yang tidak terbaruhi.
Berikut adalah dampak penggunaan listrik terhadap konsumsi energi pada kulkas. Yang pertama adalah emisi gas rumah kaca atau GRK. Di banyak tempat, energi listrik yang digunakan oleh kulkas berasal dari pembangkit listrik berbahan fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Proses pembakaran bahan bakar fosil ini menghasilkan CO2 dan gas rumah kaca lainnya yang berkontribusi dalam pemanasan global dan perubahan iklim. Kulkas mengonsumsi energi secara terus-menerus, meningkatkan permintaan terhadap sumber daya listrik, yang dapat memperburuk emisi karbon jika sebagian besar energi listrik berasal dari sumber daya alam. Yang kedua, kulkas yang menggunakan freon lama atau R22 bisa merusak lapisan ozon, sementara model terbaru seperti R32 atau R600A lebih ramah lingkungan. Kesimpulannya, supaya konsumsi listrik kulkas tetap efisien, gunakan model hemat energi, atur suhu dengan baik, dan lakukan perawatan rutin seperti membersihkan kondensor serta memastikan pintu tertutup rapat. Yang keempat, dampak penggunaan listrik pada kulkas terhadap lingkungan. Penggunaan listrik pada kulkas berhubungan langsung dengan konsumsi energi dan dampaknya bisa sangat signifikan. Salah satu dampaknya adalah konsumsi energi yang tinggi, dikarenakan kulkas merupakan penjumbang utama tagihan bulanan listrik dalam rumah tangga. Yang kedua adalah faktor efisiensi energi. Semakin kulkas yang memiliki label yang baik, maka berpeluang akan mengkonsumsi energi listrik yang lebih hemat. Yang ketiga, pentingnya ukuran dan beban. Semakin besar ukuran dan beban kulkas, maka energi listrik yang dihasilkan akan lebih besar dan dapat memboroskan energi listrik. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, pengatur suhu ruangan kulkas. Semakin tinggi suatu suhu kulkas, maka kulkas tersebut akan bekerja dengan sangat keras, sehingga mengkonsumsi energi yang sangat amat banyak dan dapat memboroskan energi listrik. Kebutuhan listrik saat ini pada kulkas sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk tipe kulkas, ukuran, efisiensi energi, serta penggunaan dan pengaturannya. Namun, ada beberapa tren dan angka umum yang bisa memberikan gambaran mengenai kebutuhan listrik pada kulkas modern. Kulkas yang lebih modern atau lebih baru, lebih efisiensi biasanya memiliki label energi yang lebih baik, seperti label A+, A++, ataupun A++, yang menunjukkan bahwa kulkas tersebut menggunakan lebih sedikit listrik untuk menjaga suhu di dalam tetap stabil. Kulkas dengan rating ini lebih hemat energinya dibanding kulkas yang model lama atau memiliki rating energi yang lebih rendah. Berikut adalah fungsi dan kegunaan listrik terhadap TV. Listrik digunakan untuk menghidupkan dan menjalankan komponen internal televisi seperti kompresor gambar, panel layar, dan perangkat keras lainnya. 1. Menyalakan sumber daya dan power supply. Adaptor atau power supply mengubah listrik AC dari sumber listrik menjadi DC dengan tegangan yang sesuai dengan komponen elektronik televisi. 2. Mengontrol tampilan gambar dan layar. Panel layar LCD, LED, OLED, atau plasma listrik perlu digunakan untuk menyalakan dan mengendalikan pixel pada layar agar dapat menampilkan gambar. Backlight atau lampu latar pada televisi LCD dan LED listrik digunakan untuk menerangi layar agar gambar terlihat lebih jelas. 3. Menghasilkan audio. Amplifier audio menguatkan sinyal suara sebelum dikirim ke speaker televisi. Speaker mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara yang dapat didengar. 4. Mengelola sinyal dan data. Tuner TV menangkap sinyal siaran televisi dan mengubah menjadi gambar dan suara. Mainboard atau motherboard mengontrol semua fungsi televisi termasuk pengolahan sinyal, video, dan sinyal suara. 5. Mengontrol sistem operasi dan fitur tambahan. Remote control memungkinkan pengguna mengontrol televisi menggunakan remote
atau perangkat lainnya. Smart TV System, Wi-Fi, Android TV, dan OS lainnya pada listrik digunakan untuk menjalankan sistem operasi yang memungkinkan akses ke internet, aplikasi streaming, dan fitur lainnya. 6. Keamanan dan efisiensi energi. Mode standby memungkinkan televisi tetap dalam kondisi siap pakai tanpa harus mematikan total daya listriknya. Voltage Protection System melindungi televisi dari lonjakan listrik yang bisa merusak komponen. Kesimpulannya, listrik dalam televisi berperan penting untuk menjalankan semua komponen mulai dari tampilan gambar, suara, hingga fitur Smart TV. Sistem daya dan power supply. Adaptor atau power supply atau unit PSU mengubah listrik AC dari sumber daya menjadi DC dengan tegangan yang sesuai televisi. 2. Komponen tampilan gambar. Itu ada panel surya atau LCD, LED maupun OLED. Memerlukan listrik untuk menghasilkan pixel agar menghasilkan gambar. 3. Komponen audio atau suara. Amplifier audio menguat sinyal suara sebelum dikirim ke speaker. Lalu speaker mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar oleh pengguna. 4. Sistem pengolahan sinyal dan kontrol. Tuner TV atau untuk menangkap sinyal siaran TV dari antena atau kabel dan mengubahnya menjadi gambar dan suara. Mainboard atau motherboard mengubah semua fungsi utama televisi seperti pemrosesan gambar, suara maupun fitur. Itu ada IC atau Integrated Circuit dan microprocessor mengatur pengoperasian televisi termasuk pemrosesan sinyal, pengaturan warna dan fitur Smart TV. Lalu ada 5. Input atau output dan konektivitas. Benda yang biasanya terdapat input ataupun output itu ada HDMI, USB maupun AV dan port lainnya. Lalu ada Wi-Fi maupun Bluetooth receiver atau Smart TV. Ada IR sensor atau infrared receiver yang untuk menerima sinyal dari remote control untuk mengontrol televisi. Lalu 6. Keamanan dan efisien energi. Untuk mode standby memungkinkan televisi tetap dalam kondisi siaga dengan konsumsi daya rendah untuk digunakan. Proteksi tegangan atau voltage protection system mencegah kerusakan akibat lonjakan listrik atau ketidakstabilan daya. Untuk instrumen ini bekerja sama agar televisi menampilkan gambar dan menghasilkan suara untuk menjalankan fitur tambahan seperti konektivitas internet dan aplikasi streaming. Tanpa listrik, komponen ini tidak dapat berfungsi dan televisi tidak bisa digunakan. Yang ketiga, dampak dan kegunaan listrik saat ini pada televisi. Dampak dan kegunaan listrik dalam rangkaian elektrik dan elektronika pada televisi saat ini sangat besar, terutama dalam hal efisiensi, kualitas tampilan, dan fitur tambahan. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama, efisiensi energi dan ramah lingkungan. Teknologi LED dan OLED menggunakan daya listrik lebih sedikit dibandingkan TV tabung sehingga lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Mode standby dan smart power management mengurangi konsumsi listrik saat TV tidak digunakan dalam waktu lama. Teknologi inverter. Pada beberapa televisi, teknologi ini membantu mengoptimalkan konsumsi daya dengan menyesuaikan kebutuhan listrik sesuai beban kerja. Yang kedua, kualitas tampilan yang lebih baik. Layar resolusi tinggi seperti dalam 4000, 8000, dan HDR memanfaatkan listrik untuk meningkatkan kejernihan gambar, warna, dan kontras. Refresh rate tinggi 120 Hz sampai 240 Hz memerlukan listrik lebih banyak tetapi menghasilkan gambar yang lebih halus, terutama untuk gaming dan siaran olahraga. Teknologi quantum dot dan mini LED menggunakan listrik untuk meningkatkan warna dan kecerahan layar tanpa mengorbankan efisiensi energi. Yang ketiga, fitur Smart TV dan konektivitas digital, Wi-Fi dan Bluetooth memungkinkan televisi terhubung ke internet untuk streaming dan mengontrol perangkat lain secara nirkabel. Aplikasi streaming seperti Netflix, YouTube, Disney, dan lain-lain memanfaatkan listrik untuk menjalankan sistem operasi televisi yang mendukung berbagai layanan digital.
AI dan asisten virtual atau Google Assistant, Alexa, dan Bixby. Menggunakan listrik untuk pemrosesan suara dan pengenalan perintah pengguna. Yang keempat, pengaruh pada kehidupan sehari-hari. Peningkatan hiburan dan informasi. Televisi modern memungkinkan akses ke lebih banyak konten dan informasi secara cepat. Interaksi dan perangkat lain. Smart TV dapat terhubung ke smartphone, konsol game, dan perangkat rumah pintar lainnya, menjadikan ekosistem digital lebih terintegrasi. Dampak sosial dan kesehatan. Televisi dengan layar lebih besar dan kualitas gambar lebih baik memberikan pengalaman menonton yang lebih nyaman, tetapi juga dapat meningkatkan konsumsi listrik dan waktu yang berlebihan. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan, listrik dalam televisi saat ini tidak hanya digunakan untuk fungsi dasar, tetapi juga untuk mendukung teknologi canggih, konektivitas, dan efisiensi energi. Dampaknya terasa di berbagai aspek kehidupan, mulai dari hiburan hingga efisiensi penggunaan listrik. Yang keempat, ada dampak lingkungan pada televisi. Dampak lingkungan terhadap televisi bisa dilihat dari beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama adalah proses produksi. Pembuatan televisi membutuhkan sumber daya alam seperti logam, plastik, dan kaca yang diambil dari lingkungan. Proses ini dapat menyebabkan polusi udara, pencemaran air, serta kerusakan habitat akibat penambangan dan produksi bahan-bahan tersebut. Kedua, penggunaan energi. Televisi mengonsumsi energi listrik saat digunakan yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca jika energi tersebut berasal dari sumber tidak terbarukan. Konsumsi listrik yang tinggi juga dapat memperburuk dampak pemanasan global. Yang ketiga ada e-waste atau sampah elektronik. Setelah masa pakainya habis, televisi yang sudah tidak digunakan lagi sering dibuang dan menjadi sampah elektronik. Pembuangan televisi yang tidak tepat dapat menyebabkan bahan berbahaya seperti merkuri, timbal, dan kadmium mencemari tanah dan air. Sebagai solusi, banyak negara mendorong daur ulang elektronik serta mengembangkan teknologi lebih efisien dalam penggunaan energi untuk mengurangi dampak lingkungan dari perangkat televisi. Yang kelima, kebutuhan energi televisi saat ini. Kebutuhan energi televisi saat ini sangat bergantung pada jenis teknologi layar yang digunakan. Berikut adalah perkiraan konsumsi energi berdasarkan jenis televisi yang umum pada saat ini. Yang pertama, ada LED atau LCD TV. Televisi LED atau televisi LCD adalah yang paling efisien dalam hal konsumsi energi. Konsumsi daya untuk TV dengan ukuran 30 inci hingga 52 inci ini umumnya berkisar antara 30 hingga 100 watt saat digunakan. Televisi LED yang lebih besar, misalnya 60 inci atau lebih, bisa mengonsumsi sekitar 150 watt atau lebih tergantung pada model dan kualitas layar. Yang kedua ada OLED TV. Televisi OLED TV atau Organic Light Emitting Diode memiliki kualitas gambar yang superior, tetapi cenderung mengonsumsi lebih banyak energi dibandingkan dengan LED atau LCD. Meskipun tidak sebanyak plasma, konsumsi energi ini bisa berkisar antara 100 hingga 200 watt untuk ukuran yang lebih besar. Yang ketiga ada plasma TV. Meskipun kini sudah tidak begitu umum, televisi plasma dikenal memiliki daya yang lebih tinggi dibandingkan LED atau OLED. Plasma TV berukuran 42 inci bisa mengkonsumsi hingga 200 hingga 300 watt atau lebih. Yang keempat ada Smart TV. Smart TV yang dilengkapi dengan konektivitas internet akan lebih banyak mengkonsumsi dibandingkan TV biasa, tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan. Konsumsi energi berkisar hingga 50 hingga 150 watt, tergantung pada ukuran dan teknologi yang digunakan. Penting untuk mencatat bahwa mode standby atau televisi dalam keadaan mati, tetapi masih terhubung ke sumber listrik. Televisi dapat mengkonsumsi sekitar 1 hingga 5 watt. Oleh karena itu, mematikan televisi sepenuhnya ketika tidak digunakan dapat membantu mengurangi energi. Dengan menghemat teknologi,
Banyak televisi yang semakin efisien dalam konsumsi daya, dan produsen juga semakin lebih fokus pada pengurangan dampak lingkungan dari produk mereka.